Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Azahra dengan NPM 18 1063 1050 161 dari kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya pada tugas kelima mata kuliah inovasi pembelajaran. Yang pertama yaitu uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan, yakni siswa, lalu subsistem proses, yakni metode di mana komponen dari metode meliputi program pembelajaran, metode penyajian, bahan ajar, dan media pembelajaran. Kemudian, materi terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, dan biaya. Komponen ini disediakan dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dan komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya. Fungsinya adalah sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya, subsistem produk yakni lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian kurikulum. Hasil dari evaluasi kurikulum memberikan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat produktivitas suatu kurikulum. Nomor 2. Jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit atau unit teaching. Rencana umum yang dimaksud adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah, ide, core atau tema tertentu yang dapat dijadikan untuk melaksanakan suatu pembelajaran unit. Selanjutnya nomor 3, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik menurut Hamalik tahun 1993 halaman 32 yaitu karakteristik keterpaduan merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan ajar dalam bentuk unit atau keseluruhan. Maka, kurikulum keterpaduan menginterpretasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut tidak tampak lagi karena telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Nomor 4, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Lahirnya KTSP merupakan penyempurna dari model kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yaitu sekolah dan satuan pendidikan. Aspek inovasi yang terkandung pada KTSP diantaranya diterapkannya kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dilakukan dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 36 ayat 1. Selanjutnya nomor 5, apakah yang dimaksud dengan KTSP? Secara umum, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Selanjutnya, pada pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional
yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. KTSP sendiri bertujuan untuk pendidik tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus serta rencana pelaksanaan pelajaran. Yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip dari KTSP? Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memerhatikan keberagaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Selanjutnya yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Dan yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. 7. Apa saja komponen-komponen dari KTSP? Yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Visi dan misi tingkat satuan pendidikan harus berorientasi ke depan, dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah, merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan. Dan yang kedua yaitu struktur dan muatan KTSP. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti tertuang pada standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 8. Bagaimana pengembangan KTSP? Perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum yaitu lahirnya kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan istilah KTSP, di mana dengan lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi dan aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP diantaranya diterapkan pada pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat, kurikulum berbasis sekolah, dalam pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran atau silabus dan RPP, serta kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. 9. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Tujuan dan alasan utama pengembangan kurikulum 2013 oleh pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, menciptakan kelulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan jernih. Yang ketiga,
menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan. Yang keempat, menciptakan lulusan mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. 10. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik merupakan suatu ciri yang khas pada suatu kurikulum tersebut. Karakteristik kurikulum 2013 edisi revisi masih mengacu pada Permendikbud nomor 70 tahun 2013. Kurikulum dirancang dengan karakteristik seperti berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Dan yang keempat, memberi waktu yang cukup, leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. 11. Bagaimana landasan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama, ada landasan kurikulum 2013 yang di dalamnya terdapat landasan filosofi, yang kedua terdapat landasan psikologis, yang ketiga ada landasan yuridis, yang pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Kementerian Republik Indonesia. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum di NKRI adalah Undang-Undang 1945 Pembukaan Alinea keempat dan Pasal 31. Yang kedua, yaitu prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang di dalamnya memuat prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen-komponen kurikulum 2013 adalah yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dan yang nomor terakhir yaitu nomor 13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.